Kembali dari idntimes.com, Yulia bacakan informasinya bahwasanya Ketua KNKT Sobat Praidya Suryanto Cahyono mengatakan di Provinsi Bali sebenarnya sudah ada larangan menaikkan layang-layang dan permainan sejenisnya di sekitar Bandara Ngurah Rai. Larangan tersebut tertuang dalam Perda Nomor 9 Tahun 2000. Ketinggian dan lokasi memainkan layang-layang pun turut diatur dalam pasal 2 yang menjelaskan larangan menaikkan layang-layang. Nah, layang-layang dan permainan sejenisnya dilarang dinaikkan dalam radius 5 mil laut atau 9 km dari bandara udara. Ya, atau dari bandar udara. Dilarang dinaikkan antara radius 5 mil laut atau 9 km sampai 10 mil laut atau 18 km dengan ketinggian melebihi 100 meter atau 300 kaki. Dan dilarang dinaikkan antara radius 10 mil laut atau per 18 km sampai 30 mil laut per 54 km atau 54 km dengan ketinggian melebihi 300 meter atau 1000 kaki. Kemudian dalam pasal 8 pun juga disebutkan apabila ada yang melanggar, maka para pelanggar akan diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 5 juta rupiah. Ya, Sobat Praidya, Kepala Bagian Kerja Sama Internasional Humas dan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Muhammad Husnu mengatakan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Dijen Hubud telah menerima laporan kecelakaan helikopter PKWSP tipe Bell 505 milik PT With Sky Aviation di area tebing pantai Suluban, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Jumat 19 Juli 2024 siang kemarin. Dan kecelakaan ini, sekali lagi Yulia ulangi, diakibatkan terlilit tali layangan. Sobat Praidya, atas kejadian kemarin Kementerian Perhubungan melalui Dijen Hubud akan melakukan sosialisasi dan juga pengawasan yang lebih intensif lagi terkait dengan bahaya layangan melalui koordinasi dengan pejabat PJ Gubernur serta kepala daerah di wilayah Bali agar tidak membahayakan keselamatan serta keamanan dari penerbangan. Setelah sementara itu seluruh korban dapat dievakuasi dan dalam kondisi selamat tentunya, amin. Aduh, ya kan. Pilot helikopter diketahui bernama Deddy Kurnia dan Oki sebagai krunya. Kemudian penumpang yang merupakan wisatawan adalah Russell James Harris dari Australia, lalu juga Eloy Radekti Paskila asal Indonesia dan Christophe Pierre Marot Castellat asal Australia. Jadi dari pemberitaan ini pastinya kita sebagai orang tua harus lebih waspada lagi, kasih pendampingan pada anak yang lagi seneng-senengnya main layang-layang suatu dia. Ya, karena memang main layang-layangan itu kan sangat menyenangkan bagi anak-anak atau bagi orang dewasa pun juga sama loh suatu dia, karena juga bikin salah satu refreshing barangkali ya. Tapi kalau dilakukan di tempat yang aman kurasa nggak masalah. Tapi ini Sobat Praidya kaitannya dengan bermain layang-layang di sekitar bandara. Nah, Sobat Praidya ternyata ada beberapa hal kaitannya dengan layangan. Di antaranya jangan sembarangan main layangan. Jadi ada beberapa tempat-tempat yang harus kita hindari ketika kita main layang-layang atau ketika anak-anak Anda main layang-layang. Biar apa? Biar tetap aman untuk semuanya. Sobat Praidya, kita tilik dulu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana layang-layang ini jadi mainan yang terbuat dari kertas berkerangka yang diterbangkan ke udara dengan memakai tali benang sebagai kendalinya. Ya, biasanya tuh permainan ini dimainkan oleh kalangan dari anak-anak hingga orang dewasa gitu ya. Tapi Sobat Praidya, ya, tentunya ada beberapa hal yang harus kita waspadai ketika bermain layang-layang atau ketika anak-anak kita bermain layang-layang. Nah, pada umumnya layang-layang memang dimainkan pada musim angin kencang ya. Pas banget kayak seperti ini, ya, karena angin punya peran besar untuk menerbangkan layang-layang. Tempat yang kerap digunakan untuk bermain layangan yaitu lapangan terbuka yang luas
Namun, selain tempat yang lapang, bermain layangan juga butuh tempat yang aman. Iya dong. Salah satu tempat yang harus dihindari saat bermain layangan adalah di sekitar bandara atau di sekitar kawasan keselamatan operasi penerbangan atau KKOP. Jadi bermain layang-layang di area ini tidak diperkenankan karena apa? Karena sangat membahayakan keselamatan penerbangan. Layangan dapat menabrak pesawat terbang atau benang layangan bisa tertarik ke dalam mesin pesawat, Sobat Radia. Selain itu jangan bermain layang-layang di dekat instalasi listrik, terutama yang bertegangan tinggi. Ini ada tuh, ya kan, peristiwa di mana ada anak-anak main layangan, ya kan, di dekat instalasi listrik. Jadi akibatnya apa? Tersengat listrik dong pastinya. Ini pasti mengancam jiwa. Nah, Sobat Rider, layangan putus yang tersangkut di kabel jaringan listrik kerap menyebabkan persoalan pada layanan kelistrikan juga. Jadi membahayakan kita juga, membahayakan kelistrikannya juga iya. Gangguan pada layanan kelistrikan ini akan membuat pasokan listrik terhenti, sehingga dapat menyebabkan listrik di sekitar area tersebut juga jadi padam. Nah, lo gimana tuh ya? Lalu juga tidak diperbolehkan main di sekitar jalan raya, ya kan, takutnya tertabrak, seperti tertabrak mobil atau juga sepeda motor, karena juga jalan raya ini juga dibuat perjalanan banyak orang gitu ya, bukan lapangan. Jadi usahakan untuk kasih edukasi pada anak-anak kita ketika main layang-layangan, cari tempat yang aman dan tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Iya, juga pun Sobat Pradia mengingatkan, ada tuh anak-anak yang lagi seneng sama main layang-layang karena apa? Karena suka lari-larian, cari layangan yang putus, ya kan? Ini ini juga jadi perhatian khusus. Aku tahu tuh ya, anak-anak suka lari-larian, ya kan? Lari-larinya jauh dan gak lihat kanan kiri, gak lihat jalan raya yang dilalui. Pokoknya intinya fokus ke layangan putus tadi. Pokoknya bagaimana caranya aku mau ngambil layangan itu. Ini juga bahaya banget. Jadi harus ada super edukasi untuk anak-anak ya, dan pendampingan dari orang tua lagi dan lagi.